Bhairavpur, Uttar Pradesh. Suasana desa Bhairavpur mendadak gempar saat fajar menyingsing 5 hari menjelang Idul Adha. Puluhan ekor sapi, yang dalam kepercayaan Hindu dianggap suci, terlihat berjalan perlahan menuju halaman Masjid Jamia. Tidak ada penggembala, tidak ada paksaan. Hewan-hewan itu seolah datang dengan tujuan yang pasti. Warga Muslim yang bersiap salat subuh sempat terdiam, lalu mulai merekam kejadian ini. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar luas di media sosial, memunculkan reaksi campur aduk. Sebagian menganggapnya pertanda ilahi, sementara lainnya mencurigai adanya motif tersembunyi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Sapi-sapi itu datang, sendiri diam seakan tahu arah, ujar Salim Ansari, warga senior desa. Bagi masyarakat Hindu setempat, hal ini menimbulkan kegelisahan. Keberadaan sapi di area masjid, apalagi menjelang perayaan kurban, dianggap bisa menyinggung keyakinan. Anil Tripati, tokoh masyarakat Hindu menyatakan, "Kami tidak ingin berspekulasi, tapi ini bisa memicu kesalahpahaman antarumat. Harus dicari penyebabnya." Kepala Desa Raffi Narayan segera menggelar pertemuan antarumat untuk mencegah konflik. Polisi turut diterjunkan, namun penyelidikan awal tidak menemukan tanda-tanda sabotase maupun warga yang kehilangan ternaknya. Kamera pengawas di sekitar desa juga tidak menunjukkan aktivitas mencurigakan. Masjid dikosongkan sementara sebagai langkah preventif. Warga dari kedua komunitas menjaga area dengan damai, meski rasa curiga mulai tumbuh. Sementara itu, Ustaz Moinuddin, imam masjid setempat, memilih belum berkomentar. Dalam suasana yang mulai menghangat, keheningan beliau justru menambah banyak tanya. Apa sebenarnya yang mendorong hewan-hewan ini ke tempat ibadah umat lain? Dan mengapa kini, menjelang hari kurban, penyelidikan awal atas fenomena sapi menuju masjid di desa Bhairavpur belum menunjukkan titik terang? Polisi desa yang bekerja sama dengan Dinas Peternakan memeriksa CCTV dari toko-toko terdekat, namun tidak menemukan jejak siapapun yang menggiring atau melepas sapi-sapi tersebut. Jalur yang dilalui hewan-hewan itu juga tidak biasa, bukan jalur padang gembalaan atau pasar ternak. Jika ini perbuatan manusia, pelakunya sangat hati-hati, atau justru tidak terlibat sama sekali, ujar Inspektur Ajay Kumar, pimpinan kepolisian lokal. Kami belum bisa menyimpulkan motif apapun. Sementara itu, dokter hewan dari Universitas Pertanian Uttar Pradesh, Dr. Ishwar Pandey, meninjau lokasi. Ia menyebut perilaku kolektif semacam ini sangat jarang terjadi secara alami. Sapi bukan hewan yang secara naluriah bergerak bersama ke tempat asing kecuali terdorong rangsangan kuat. Entah suara, aroma, atau trauma jelasnya. Namun semua teori ilmiah masih mentok. Tidak ada sumber makanan di sekitar masjid. Tidak ada suara keras malam sebelumnya. Bahkan kondisi fisik sapi-sapi itu tampak sehat dan tidak gelisah. Mereka hanya berdiri, lalu perlahan duduk di halaman masjid seolah menunggu sesuatu. Ketegangan mulai terasa di akar rumput. Beberapa akun media sosial mulai menyebarkan narasi provokatif. Ada yang menuduh umat Muslim sengaja menarik sapi-sapi itu sebagai sindiran terhadap umat Hindu menjelang Idul Adha. Sebaliknya, beberapa kelompok Muslim merasa menjadi korban fitnah dan berharap pemerintah turun tangan secara resmi. Kepala Desa Raffi Narayan kembali menekankan pentingnya menjaga ketenangan. Desa ini sudah puluhan tahun hidup damai. Jangan biarkan satu kejadian memecah persaudaraan kita, katanya. Dalam forum terbuka antar warga. Dalam forum yang sama, pandangan masyarakat pun mulai terbelah. Sebagian menuntut penjelasan religius, sebagian menolak membawa agama dalam isu ini. Namun satu suara yang paling dinanti, Ustaz Moinuddin, masih memilih diam. Ia hanya tersenyum kecil saat ditanya wartawan dan berkata, waktunya akan tiba. Sementara, sapi-sapi itu tetap bertahan di halaman masjid, tanpa makan, tanpa gelisah. Seolah menunggu pesan yang belum disampaikan. 3 hari berlalu sejak kedatangan sapi-sapi misterius ke Masjid Jamia Bhairavpur. Mereka masih bertahan di halaman masjid, tenang, seolah menunggu sesuatu. Namun suasana desa mulai berubah. Ketegangan perlahan tumbuh, terutama setelah unggahan. Seorang pemuda Hindu, Rajesh Verma, menyebut keberadaan sapi di masjid sebagai penghinaan simbolik. Unggahan itu menyebar cepat dan memicu reaksi keras. Sejumlah warga Hindu dari desa tetangga datang dengan maksud mengamankan sapi-sapi suci tersebut. Meski polisi berhasil membubarkan secara damai, insiden itu menciptakan gesekan terbuka antara dua komunitas. Tokoh Hindu, Deepak Chatterjee, menyerukan agar sapi-sapi dipindahkan ke kuil demi menjaga kehormatan simbol keagamaan mereka. Namun, warga Muslim menolak. Kami tidak memanggil mereka, jadi kenapa kami harus disalahkan?
ujar Irfan Qureshi, warga muda yang ikut merawat sapi-sapi itu. Forum antarumat kembali digelar, tapi kini suasana tak lagi teduh. Kecurigaan menggantung di udara. Tak sedikit yang mulai bertanya mengapa Ustaz Moinuddin belum juga bersuara. Di tengah kekosongan kepemimpinan moral, masyarakat terpecah antara dugaan, prasangka, dan rasa takut. Seekor sapi sempat berdiri dan berkeliling halaman masjid, seolah memberi isyarat aneh. Warga memperhatikannya dalam diam, namun bukan lagi dengan kekaguman, melainkan kecemasan. Bhairafpur kini berada di ambang. Persatuan lama terasa rapuh, dan semua menanti sesuatu. Entah penjelasan atau pecahnya ketegangan. Hari keempat, Bhairafpur tak lagi sekadar desa kecil yang tenang. Wartawan mulai berdatangan, drone televisi lokal berputar di atas masjid, dan aparat keamanan ditambah. Ketegangan berubah jadi kewaspadaan nasional. Apa yang semula dianggap fenomena, kini menjadi isu politik dan agama. Beberapa organisasi keagamaan Hindu garis keras mulai menuntut penyelidikan resmi. Mereka menuduh adanya penghinaan sistematis terhadap sapi, makhluk suci dalam ajaran mereka. Masjid tidak boleh jadi tempat pengasingan sapi, ujar salah satu perwakilan dalam jumpa pers dadakan. Beberapa media ikut memelintir narasi, menyebut fenomena ini sebagai bentuk provokasi simbolik. Di sisi lain, warga Muslim merasa makin terpojok. Meski tak satu pun dari mereka tahu asal sapi-sapi itu, tekanan publik dan sorotan media membuat mereka dicurigai. Kami hanya menjaga agar hewan-hewan itu tidak kelaparan. Itu saja, kata Nafisa Begum, seorang ibu rumah tangga yang ikut memberi makan sapi. Desakan agar sapi dipindahkan makin kuat. Polisi mengusulkan relokasi ke tempat netral, tapi warga khawatir langkah itu akan ditafsirkan sebagai pengakuan. Salah. Beberapa pemuda mulai berjaga malam di sekitar masjid, takut ada penyusup atau sabotase. Ketegangan memuncak ketika seorang pria tak dikenal terlihat menyelinap di dekat pagar masjid tengah malam. Ia sempat ditangkap warga, lalu dibebaskan polisi tanpa penjelasan. Insiden itu menyulut bisik-bisik soal dalang tersembunyi di balik semua ini. Namun dalam riuh kecemasan dan spekulasi, satu suara masih belum terdengar, Ustaz Moinuddin. Sosok yang biasanya menjadi penenang konflik justru belum muncul ke publik. Beberapa mulai mengkritik diamnya beliau. Tapi yang lain percaya, ia tengah menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernyataan biasa. Malam itu, suara azan terdengar lebih pelan dari biasanya. Desa Bhairafpur masih utuh secara fisik tapi retak di dalam. Semua kini menunggu. Apakah hari kelima akan membawa jawaban atau justru ledakan? Hari kelima, suasana Bhairafpur menegang. Ketegangan antarumat belum mereda. Namun kabar mengejutkan menyebar cepat. Ustaz Moinuddin akan memberi khutbah zuhur. Warga Hindu dan Muslim berkumpul di halaman masjid. Kamera televisi berjajar. Semua menanti. Tepat pukul 13.00, sang ustaz naik mimbar. Dengan suara tenang, ia berkata, "Sapi-sapi ini datang bukan untuk menguji iman kita, tapi untuk mengingatkan. Mungkin mereka diutus agar kita berhenti melihat perbedaan sebagai ancaman." Ia menekankan bahwa hewan suci itu justru menjadi penghubung, bukan pemecah. Kalau hewan bisa melangkah ke tempat ibadah yang berbeda, kenapa manusia yang berakal justru menjauh karena beda keyakinan? Tak ada tuduhan, tak ada pembelaan. Hanya ajakan untuk saling memahami. Warga terdiam, bahkan seekor sapi berdiri dan melangkah mendekat, seolah ikut menyimak. Khutbah itu menggugah. Ketegangan tidak langsung hilang, tapi ada jeda, ruang untuk berpikir ulang. Bhairafpur kini berdiri di ambang, memilih melanjutkan pertikaian, atau memulai kembali sebagai desa yang lebih dewasa dalam keberagaman. Sehari setelah khutbah Ustaz Moinuddin, suasana Bhairafpur perlahan berubah. Ketegangan mereda. Warga dari kedua komunitas kembali berdialog. Beberapa tokoh Hindu bahkan mendatangi masjid, bukan untuk protes, melainkan untuk berterima kasih atas sikap damai yang ditunjukkan umat Muslim. Pemerintah distrik turun tangan dengan pendekatan mediasi, bukan investigasi pidana. Dinas Peternakan akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi sapi-sapi tersebut ke suaka hewan, bukan kuil atau tempat penyembelihan. Uniknya, warga Hindu dan Muslim sepakat mengantar bersama-sama. Sebuah prosesi yang sederhana, namun syarat makna. Saya tak pernah membayangkan akan berjalan berdampingan dengan Irfan sambil menggiring sapi, ujar Deepak Chatterjee sambil tersenyum. Tapi mungkin memang ini pelajaran yang kami butuhkan. Media mulai mengubah nada pemberitaan. Dari potensi konflik menjadi kisah toleransi.
Beberapa headline nasional menyebut Bhairafpur sebagai desa yang belajar dari sapi. Sementara itu, halaman masjid kembali tenang, tapi tetap menyimpan jejak yang tak bisa dilupakan. Ustaz Moinuddin menolak wawancara lebih lanjut. "Saya hanya menyampaikan yang saya yakini benar," ujarnya singkat. Fenomena ini belum sepenuhnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi satu hal menjadi jelas. Kehadiran sapi-sapi suci itu tak membawa pertikaian, melainkan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup berdampingan. Di sebuah desa kecil yang nyaris retak, seekor sapi menjadi pengingat. Kadang pesan terbesar datang dari yang paling diam.